بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Ayat ke-14 surat Al-Kahfi yang kita bahas pada pekan yang lalu, namun belum tuntas secara lengkapnya. Mungkin antum ada yang ingat tepatnya di kata mana pada ayat ini pembahasan yang lalu. Tafadhal yang tahu silahkan memberikan jawabannya. Sebagaimana diisyaratkan pada akhir kajian, antum beri tanda agar tidak terlupakan kelanjutan pada kajian berikutnya. Ayat ini belum selesai dan baru pada kata tersebut kita terhenti karena waktu. Ingatkah di antara antum pada kalimat atau ayat mana kita akhiri? Baik, ahsanta. Idz qamu. Naam. Pada kalimat idz qamu. Naam, kita akan lanjutkan masing-masing menyimak mushafnya. Nah, menyimak, mencatat, memperhatikan agar Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan untuk kita mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Melalui ayat-ayatnya kita bisa meresapi, kita bisa melekat, menghasilkan kefahaman, menghasilkan semakin dekatnya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kita akan cinta ketika kita tidak faham? Maka semoga melalui kajian yang singkat secara rutin ini setidaknya membantu kepada kita bersama. Nah, maka menyimak, memperhatikan dengan seksama adalah faedah yang besar. Maka tentunya diharapkan antum selalu istiqamah, bisa rutin hadir pada kajian, pada ta'lim. Selain keutamaan menghadiri majelis ta'lim, maka akan kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan patah semangat, jangan futur,
malas untuk hadir ta'lim karena kecenderungan hati kepada lainnya, padahal waktu yang singkat antara maghrib dan isya kita pentingkan, kita perlukan dari segala keperluan-keperluan yang ada. Kita bisa hadir salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim dengan waktu efisien yang singkat, kurang dari 1 jam, kemudian kita salat isya berjamaah, kemudian kita pulang ke rumah kita masing-masing. Sehingga sudah waktunya itu maghrib dan isya, terkadang masih juga belum sempat untuk hadir. Masih mementingkan atau memerlukan keperluan-keperluan yang lain. Adakah yang lebih penting ataukah tidak bisa ditundakah keperluan tadi setelah kita salat maghrib dan isya? Maka hendaknya kita perlukan dan kita jadikan ta'lim ini seperti layaknya kita mondok di pondok-pondok pesantren. Nah, kita tidak sempat seharian meluangkan banyak waktu untuk mempelajari ad-din, maka setidaknya tidak terkalahkan hadirnya ta'lim, sekalipun antara maghrib dan isya. Sungguh sangat minim prosentasenya. Sudah maghrib sampai isya itu pun tidak setiap hari. 24 jam sehari atau sekali pertemuan tidak kurang 1 jam, itu pun tidak setiap hari. Maka sungguh perlu prihatin. Sementara ilmu yang belum kita pelajari masih banyak. Waktu kita di dunia sebentar, sedikit. Kira-kira mencukupi atau tidak kita dengan umur yang sisa ini untuk belajar Al-Quran dengan makna dan penafsirannya dari juz pertama sampai juz 30. Juz pertama dengan sekian ratus ayatnya, demikian pula juz berikutnya. Sudahkah kita pelajari sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga tentunya nasihat seperti itu untuk semuanya dan terutama diri saya pribadi. Kita lanjutkan ayat tersebut. Warabatna ala qulubihim, dan kami telah teguhkan pada hati-hati mereka. Sudah dijelaskan bahwa rabatna asal katanya kami mengikat, namun diartikan kami teguhkan, karena itu sebagai bentuk ungkapan Allah mengikat, berarti dengan ikatan tadi ingin dikuatkan hamba tadi. Dan kami telah teguhkan pada hati-hati mereka ashabul kahfi idz qamu, tatkala mereka itu berdiri. Qamu arti letter lucknya adalah berdiri, mereka berdiri. Dan sudah kita sebutkan maknanya sebagian pada kajian yang lampau. Maka pada kajian ini kita akan mengetahui lebih lanjut kata idz qamu disebutkan pula oleh ahlu tafsir padanya memiliki 3 makna. Idz qamu padanya memiliki 3 makna. Ahaduha, salah satu dari 3 makna,
an yakuna hadza wasfa maqamihim. Hal ini ingin menunjukkan pensifatan berdirinya mereka baina yadayil malikil kafir, di hadapan raja yang kafir, Daqyanus namanya, sebagaimana telah kita tahu, menghadapi pemimpin atau raja yang kafir, yang menolak agama Allah Jalla wa'ala. Maka mereka digambarkan oleh Allah Jalla wa'ala qamu, berdiri. Yang kita bisa bayangkan bagaimana sosok ketika seseorang berhadapan dengan penguasa. Apalagi penguasa tadi adalah penguasa yang kafir. Rasa gemetar, rasa grogi, rasa takut itu mesti ada. Nah, yang kita bisa gambarkan. Tidak segampang langsung kemudian berdiri di hadapan raja. Maka coba kemudian kita bayangkan bagaimana kondisi waktu itu. Maqam yahtaju ila ribti alal qalbi. Suatu kondisi yang memerlukan keteguhan hati. Di mana mereka menyelisihi agama Allah, di mana mereka menolak zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Antum catat pensifatan bagaimana berdirinya mereka atau makamnya mereka di hadapan raja yang kafir. Maka di sana diperlukan apa? Diperlukan keteguhan hati. Nah, makna yang kedua, sebagaimana ada pendapat annahum aulad udhama tilkal Madinah. Disebutkan bahwa mereka yang Allah berikan hidayah pada penghuni Ashabul Kahfi itu adalah putra-putra pembesar negeri tersebut. Nah, aulad udhama tilkal Madinah. Bukan orang-orang biasa. Nah, tapi orang-orang punya kedudukan. Anak-anak orang terpandang. Fa kharaju wajtama'u wara'a tilkal Madinah min ghairi mi'ad. Maka mereka itu keluar dan berkumpul di pinggir atau di belakang kota itu. Nah, artinya tempat yang tersisihkan. Nah, untuk mencari tempat yang aman. Nah, min ghairi mi'ad, tanpa ada janji. 7 dari penghuni kahfi tadi asal usulnya mereka tidak ada janji. 1 dengan 2 dengan ketiganya tidak ada janji. Nah, siapa yang bisa mengumpulkan atau mereka punya kemauan yang sama? Jawabannya adalah tidak ada lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terpanggil, mereka diberikan hidayah, mereka punya maksud yang sama. Saya tidak tahan dengan kondisi kekufuran di masyarakat ini. Saya harus keluar. Saya harus mencari tempat yang bisa aman untuk menyelamatkan akidah. Keluarlah mereka, berkumpullah di satu tempat di negeri atau kota tadi tanpa ada perjanjian. Maka yang tertua dari mereka menyatakan inni ajidu fi nafsi anna rabbi rabbus samawati wal ardh. Sungguh aku dapati pada diriku,
Sesungguhnya Rabbku adalah Rabbnya pemilik langit dan bumi. Yang tertua, yang seniornya dari 7 pemuda tadi menyatakan seperti itu. Faqalu wa nahnu kadzalik najid fi anfusina. Kemudian yang lainnya pun mengungkapkan isi hatinya. Kami pun juga merasakan dengan perasaan seperti itu. Nah, terwakili dari yang tertuanya. Sesungguhnya pada masing-masingnya ternyata juga memiliki perasaan yang sama. Faqamu jami'a, maka berdirilah mereka semuanya. Artinya bangkitlah, tidak bisa tinggal diam. Ini makna yang kedua. Nah, antum bisa ungkapkan sendiri tentang makna yang kedua, idh qamu, tatkala mereka berdiri. Berdiri tidak harus berdiri tegak begini, tapi berdiri dengan makna yang lain, bangkit atau kemudian mengungkapkan isi hati mereka yang sama. Maka ternyata satu sama lain dari pemuda tadi memiliki suatu prinsip yang sama, yaitu Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Rabb kami adalah Rabb yang memiliki langit dan bumi. Lan nad'uwa, yang mana kami tidaklah menyeru, min dunihi, selainnya Allah, ilaha, dengan adanya ilah yang lainnya. Bisa dipahami makna yang kedua? Berikutnya makna yang ketiga, pengungkapan berdiri itu adalah bangkitnya mereka dengan azam, dengan tekad yang kuat, ilal hurub ilallahi ta'ala, untuk lari menuju Allah Ta'ala, wa munabadzatin nas, dan upaya melawan dari arus manusia yang berseberangan atau bertabrakan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkit mereka dengan tekad yang kuat. Ini 3 makna idh qamu, ketika mereka berdiri, mereka menyatakan, mereka bangkit. Faqalu, maka mereka menyatakan suatu prinsipnya, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Ingat kira-kira nanti kalau baca ayat ini. 6. Maka antum ulang-ulang sendiri maknanya, di murajaah di rumah. Ketika membaca nanti pada saatnya ingat, membekas. Itu yang kita maksudkan, kita bahas, kita pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal pada penghujung ayat pernyataan mereka, laqad qulna idzan syatata. Laqad sebagai kata atau huruf penguat, atau bahasa Arabnya takkid, penguat. Sama, semisal dengan qad. Ya. Ada qad, ada laqad. Kalau laqad lebih kuat lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan
ani'budullaha wajtanibut taghut. Allah Jalla wa Ala gunakan dengan kata laqad. Laqad kana lakum, sungguh pada kalian, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Wa laqad ba'atsna, dan sungguh-sungguh kami telah utus fi kulli ummatin rasulan, pada setiap umat, setiap generasi itu rasulan, ada rasulnya. Ani'budullaha wajtanibut taghut, misinya adalah mengajak beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan agar kalian meninggalkan peribadatan kepada taghut. Nah, maka di sini pula penggunaan laqad. Laqad qulna. Qulna fi'ilnya adalah qala. Qala yaqulu. Nah, maka karena ada kata ganti nahnu, jadilah qulna. Nah, qultu, qulna, dan seterusnya. Sungguh kami telah mengatakan. Qulna artinya kami telah mengatakan. Kami di situ bukanlah Allah, tetapi Ashabul Kahfi. Laqad qulna, sungguh dan sungguh kami telah mengatakan. Idzan, kalau begitu. Bukan idza, tetapi idzan. Idzan itu kalau begitu. Kalau kami ternyata menyatakan seperti itu, yaitu suatu pernyataan bahwa ada ilah-ilah lain selain Allah, atau kami menyeru ilah yang lain selain Allah, syatata, berarti kami itu melampaui batas. Beberapa makna syatata. Kata Ibnu Abbas, syatata artinya jaura. Jaur artinya kezaliman. Suatu pernyataan yang tidak hak berarti itu kezaliman. Nah, selain itu kata Imam Qatadah bahwa syatata artinya kadziba, kedustaan. Kalau kami telah menyatakan pernyataan seperti itu, berarti kami dusta. Berarti kami telah melampaui batas. Berarti kami telah berbuat kezaliman. Nah, itu artinya syatata. Syatata artinya mujawazatil qadar, melampaui ukuran yang semestinya. Ukuran yang semestinya adalah bertauhid. Ketika seseorang menyimpang, dia melakukan kesyirikan dan semisalnya, berarti dia telah berbuat syatata. Dia telah berbuat penyimpangan, dia telah melampaui batas dan semisalnya dan semisalnya. Bisa dipahami? 6. Sebelum kita melangkah pada ayat berikutnya ke-15, saya baca 14 sambil antum renungkan dan antum perhatikan, sudahkah faham kata demi kata dari yang pertama sampai di penghujungnya. Warabatna ala qulubihim. Paham? Paham apa tidak? Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata.
Adakah di antara antum yang belum paham? Kalaupun tidak semuanya satu ayat utuh, mungkin sebagiannya ada yang belum paham. Angkat tangan. Jika tidak ada berarti teranggap paham. Iya kan? Gitu aja gampangnya. Nah. Jadi insyaallah sudah antum pahami ayat ini, dan demikian pula harapannya sebelum-sebelumnya dari ayat dari surat ini, dan tentunya setelahnya dan setelahnya. Ayat ke-15. Haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Haula, mereka itu, jamak, kata ganti orang ketiga, jamak laki-laki. Haula, nah, mereka itu, qaumuna, kaum kami. Kaum ditambah dengan na. Qaumuna, kaum kami. Kaum dalam bahasa Indonesia asalnya bahasa Arab. Ya ini, kaum. Jadilah kaum. Nah, mereka itu adalah kaum kami. Nah, siapa yang menyatakan ini? Adalah pernyataan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Mungkin juga Ashabul Kahfi menyatakan kepada masyarakatnya yang belum ikut bersama dengan mereka. Mereka itu adalah kaum kami sesungguhnya, yang sezaman dengan kami, yang satu negeri dengan kami, yang mana mereka itu masih beribadah kepada asnam, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, berhala, patung-patung yang ada, taqlidan min ghairi hujjah. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena taklid, ikut-ikutan dengan kebiasaan yang sudah turun-temurun, berlarut-larut. Nah, min ghairi hujjah, tanpa hujjah. Jadi ngikutnya amalan tersebut tanpa landasan ilmiah sedikit pun. Melainkan karena apa? Karena taklid, ikut-ikutan. Haula'i qaumuna, mereka itu kaum kami. Ittakhadhu, yang mereka itu menjadikan atau mengambil, min dunihi, selainnya, nya di situ Allah, selain Allah. Mereka telah menjadikan selain Allah alihatan. Apa alihatan? Ilah-ilah, Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang lain. Nah, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Bisa dipahami? Nah, laula ya'tuna alaihim. Nah,
Lau, mengapa la ya'tuna, mereka itu tidak mendatangkan. Letter luck-nya seperti itu. Atau mungkin bisa dibahasakan tidak mengemukakan alaihim, kepada mereka. Maksudnya tentang kepercayaan mereka. Bisultanin, dengan sultan, dengan alasan bayyin, yang jelas, yang terang. Mengapa mereka tidak mau mengemukakan alaihim, tentang kepercayaan mereka itu, bisultanin bayyin, dengan suatu alasan yang jelas, seterang matahari di siang bolong? Mengapa tidak mau mereka lakukan? Mestinya mereka harus menyatakan sebagaimana pula kami. Tidak pantas untuk menyembunyikan keyakinan yang sudah mereka akui di dalam sanubari mereka. Mestinya mereka harus menyatakan sebagaimana kami. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mendatangkan atau mengemukakan tentang kepercayaan mereka tadi dengan suatu hujjah, suatu alasan yang terang. 6. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Faman, bukan satu kata, tetapi huruf fa ditambah dengan man, disambung dengan man. Man itu ditujukan kepada orang yang berakal, yang biasa diartikan dengan bahasa kita siapa atau barang siapa. Fa itu sendiri adalah untuk menyambung. Sudah kita ketahui atau dijelaskan sebelumnya. Fa, maka. Faman, maka siapakah azlam, yang lebih zalim. Maka siapakah yang lebih zalim? Mimman, dua kata, min dengan man. Min artinya dari, man seperti tadi, siapa? Siapakah yang lebih zalim? Mimman, dari atau dibandingkan orang iftara, yang mengada-ngada alallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kadziba, mengada-ngada dalam bentuk kedustaan. Jadi artinya, maka siapakah yang lebih zalim dibandingkan siapa atau orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap atau atas nama Allah subhanahu wa ta'ala? Nadanya apa? Pertanyaan apa bukan? Pertanyaan apa bukan? Jawab. Pertanyaan. Siapakah yang lebih zalim? 6. Ini Allah yang menyatakan. 6. Artinya pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Sudah barang tentu orang yang akalnya sehat akan menjawab, 6. Tentu dialah orang yang paling zalim. Orang yang mengada-ngada kedustaan atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan bertauhid hanya kepadanya. Dia dustakan, dia tetap bersikuku kepada pendiriannya, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang lainnya. Faman azlam, siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang seperti itu. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban.
Yang itu nanti kita akan ketahui dengan berjalannya pembahasan demi pembahasan. Nada-nada seperti ini seringkali Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Nah, kenapa tidak langsung kalian paling zalim? Nah, sudah gampang dipahami. Tapi ini untuk menggugah jiwa-jiwa yang masih mau digugah, yang masih mau diajak berpikir dengan cara ditanya seperti itu. Kalau dia merasa orang yang mau ditegur, mau ditunjukkan kesalahan, segera kembali. Semumpung kesempatan masih ada. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Nah. Bisa difahami ayat 15? Saya baca dari awal, antum simak sambil antum pahami. Yang belum antum pahami, antum kasih tanda. Haula'i qaumunat ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Nah. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua? Jika tidak ada, maka dianggap paham. Ya. Nah, demikian seterusnya. Ayat demi ayat yang kita akan lalui bersama. Nampaknya keterbatasan waktu yang ada, kita bisa bahas cukup 2 ayat. Sebelum kita tutup, kita baca ayat ke-14 dan 15. Wa rabatna ala qulubihim. Ulangi, kurang keras. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.